Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwaryo sebagai guru mata pelajaran pendidikan Islam di SMA Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya sedang mengikuti PTG di UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya sedang melakukan modul ajar P5 PPRA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gina dan Bu Nining, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang gaya hidup berkelanjutan untuk berkaitan dengan P5 di sekolah kita. Oleh karena itu, Bu Gina dan Bu Nining sebagai koordinator P5, maka saya akan menggali informasi tentang P5 di SMA Negeri 1 Astana Japura. Oke, yang pertama buat Bu Gina dulu. Apa saja prinsip utama dari gaya hidup berkelanjutan di P5 SMA Negeri 1 Japura? Silakan. Kalau P5 di SMA Negeri 1 Astana Japura itu kita sedang jalankan sekarang itu salah satu temanya ya betul gaya hidup berkelanjutan. Fokus tujuan utamanya karena sekarang kita lingkupnya kecil ya Pak, jadi kita pada titik poin untuk merubah habit aja dulu, kebiasaan dulu anak-anak menggunakan sampah, bukan menghasilkan sampah plastik dari mengkonsumsi makanan atau jajanan sehari-hari. Itu yang paling utamanya. Terus akhirnya mungkin kita akan berharap mampu menciptakan beberapa produk hasil olahan dari sampah tersebut. Arahnya ke sana. Baik Bu. Kemudian yang kedua, buat Bu Gina, mengapa penting mengurangi penggunaan sampah plastik di sekolah kita? Ya, sudah sangat jelas Pak, karena yang pertama adalah sampah plastik itu daur-ulangnya masih sulit dan lama kalau menunggu secara alami. Makanya karena penggunaan kemasan plastik yang semakin tidak bisa dibatasi di sekolah remaja, makanya kita berpikir bagaimana sih caranya mengolah sampah itu biar bisa jadi produk. Ya pastinya mengurangi jumlah sampah juga, biar jangan terlalu numpuk di tempat sampah gitu. Baik, terima kasih Bu Gina atas penjelasan dari tadi gaya hidup berkelanjutan ya. Sekarang untuk Bu Nining ya. Untuk Bu Nining, bagaimana konsumsi energi rumah tangga yang dapat mengurangi atau mendukung keberlanjutan gaya hidup berkelanjutan? Jadi sebenarnya memang mengurangi sumber energi rumah tangga ya Pak ya. Memang itu memang salah satu yang penting sih untuk berkelanjutan, dan juga untuk mengurangi dampak lingkungan Pak. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana peran daur ulang dalam mendorong atau mendukung gaya hidup berkelanjutan? Mungkin bisa dengan cara mengurangi limbah, terus membuat daur ulang sampah ya Pak ya, terus juga memanfaatkan sampah-sampah plastik gitu kan untuk menjadi apa ya, sesuatu barang yang dapat berguna gitu, atau misalnya ya sampah plastik bisa dibuat buat bunga atau apa, itu kan jadi hiasan ya Pak ya, jadi tidak ada nilai plusnya gitu. Terima kasih kepada Bu Gina dan Bu Nining sudah memberi informasi tentang P5 di SMA Negeri 1 Astana Japura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini baik semua ya. Nah, untuk hari ini semuanya hadir kan? Semua. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rafka. Silakan Rafka. Jadi. Oke teman-teman, sebelum belajar mari kita baca doa dulu. Baca doa mulai. Bismillah.
Marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan di dalam doa kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kegiatan belajar mengajar ini kita akan belajar P5 dan PPRA. Nah, ada yang tahu tentang P5? Aku tahu. Ya, silakan Aurel. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, bagus Aurel. Oke, ada yang tahu nggak PPRA itu apa? Silakan. Saya tahu, Pak. Silakan, Aurel. Bella. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, tepuk tangan buat Bella. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari P5 dan PPRA ya. Nah, kita akan bahas P5 dan PPRA ini dengan materi gaya hidup berkelanjutan. Nah, subtemanya adalah membuat barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Ya. Nah, nanti kita akan memulai kegiatan hari ini dengan membahas barang bekas itu apa yang dimaksud dengan barang bekas atau sampah. Ada yang tahu sampah itu apa? Silakan, Adit. Sampah itu bekas atau bisa juga makanan itu barang yang udah terpakai gitu Pak, yang udah nggak terpakai. Barang yang Sudah tidak terpakai. gitu. Oke. Nah, barang bekas itu adalah barang yang sudah tidak terpakai. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mengolah ya atau membuat barang yang tidak terpakai menjadi bermanfaat. Ya. Contohnya yang kita akan bahas itu adalah nanti membuat barang bekas dari toples bekas atau botol bekas menjadi barang bermanfaat dan berguna, dibuat menjadi tempat ATK, alat tulis kantor. Ya, oke. Sebelum kita nanti membuat alat tulis kantor, Bapak akan menayangkan video ya, bagaimana caranya membuat barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Ya, oke. Tolong perhatikan dan saksikan ya. Bapak akan memutarkan video tentang pembuatan barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Baiklah sekalian, tadi kalian sudah menyimak video bagaimana caranya membuat barang yang tidak berharga atau barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dalam bentuk produk, yaitu tempat alat tulis kantor ya, yang tadinya tidak berharga dibuat menjadikan sebagai alat tulis kantor seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kalian melihat video tadi membuat barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat, contohnya membuat barang bekas dari toples ataupun botol bekas menjadi tempat alat tulis kantor ya. Sebelum kita akan mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat barang bekas menjadi barang yang bermanfaat ya, Bapak akan melakukan pengenalan terlebih dahulu ya. Nah, pengenalan bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk membuat tempat ATK. Nah, nanti barang-barang yang kita siapkan adalah, yang pertama adalah toples bekas ya, kemudian ada gunting ya,
kemudian ada kertas, kemudian ada penggaris, kemudian ada lem, ya, ada lem. Nah, nanti barang-barang inilah yang kita akan gunakan membuat tempat alat tulis kantor. Nah, selanjutnya kontekstualisasi, nanti Bapak akan membuat kelompok, ya. Oke, Bapak akan buat kelompok dalam 3 kelompok, ya. Siap ya? Nanti kelompoknya Bapak sesuaikan dengan tempat duduknya, ya. Jadi yang sebelah kanan Bapak ini kelompok 1, ya. Kemudian di tengah Bapak kelompok 2, kemudian yang di sebelah kiri Bapak nanti kelompok 3, ya. Nah, nanti setiap kelompok membuat rancangan tempat desain untuk alat tulis kantor, ya. Paham ya? Rancangannya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengkontekstualisasikan, sekarang kita akan melakukan aksi, ya. Melakukan aksi, kita akan melakukan mempraktekkan bagaimana caranya membuat barang bekas yang tidak berguna, tidak berharga menjadi barang yang bermanfaat dalam bentuk tempat alat tulis kantor, ya. Oke. Sekarang kita akan mempraktekkan. Kita mulai mempraktekkan, ya. Tadi sudah dibagi kelompoknya. Bapak akan bagi dulu alat-alatnya. Ini kelompok 1, ya, barang bekas atau toples bekas, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, kemudian Bapak akan bagikan alat-alatnya untuk membuat toples bekasnya, dibuat tempat ATK, ya. Jadi dibuat barang yang berharga berupa tempat ATK. Nanti kalian buat ini, ya, didesain sedemikian mungkin, sebagus mungkin. Nanti menggunakan lem, kemudian kertas di sini, ya. Nanti setelah itu kalian setelah ditempelkan, ya, ditulis di kelompok 2 membuat barang bekas. Ini kan toples bekas, ya, dibuat menjadi barang yang berharga berupa tempat alat tulis kantor. Nanti kalian buat ini menjadi tempat alat tulis kantor dengan menggunakan nanti ditulis kertas, ya, pakai lem, nanti dilem, ya. Kemudian setelah dilem, kalian harus bisa mempercantik ini, ya, tempat ATK ini dengan misalkan tulisan atau tambahan apa gitu, ya. Nanti ditempelin di sini depannya biar menarik dan bermanfaat serta berharga, seperti itu, ya. Berguna berupa toples bekas. Nanti dibuat tempat ATK, ya, tempat ATK. Maka supaya menarik dan mempunyai nilai jual, maka dibuat sebagus mungkin, ya, didesain sebagus mungkin. Dengan nanti ATK ini nanti dibuat barang menjadi tempat ATK, ya, toples ini dengan ditempel atau dibuat menggunakan itu dengan kertas, kemudian dipakai dengan lem gulkol, kemudian ditutup semuanya. Setelah ditutup dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan dikasih bunga-bunga dan sebagainya, atau dikasih tulisan dan sebagainya, seperti itu. Setelah tadi kalian melakukan aksi, ya, membuat produk. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, itu refleksi, ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil produknya masing-masing. Oke, silakan yang pertama kelompok 1. Dulu, silakan nomor 1 untuk mempresentasikan hasil produk yang sudah dibuat oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari produk kelompok kami.
untuk tugas P5. Ini adalah pemanfaatan barang bekas yang dijadikan sebagai tempat alat tulis kantor. Ini terbuat dari sampah plastik, yaitu toples yang sudah tidak berguna dan dihias dengan kertas origami. Selain menjadi tempat alat tulis, ini juga bisa dijadikan sebagai alat jual. Untuk sekian saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya yang akan mempersembahkan hasil dari kelompoknya yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil karya kami, yaitu tempat alat tulis kantor atau ATK. Nah, kegunaan barang ini tuh bisa buat nyimpen alat tulis. Nah, terus bahan-bahannya itu ada kertas origami, terus ada pensil, gunting, terus sama lem. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya untuk refleksi diskusi pada hari ini kita lanjutkan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan produk kelima dari kelompok 3. Ini adalah produk kelompok kami. Kami akan menjelaskan bahan-bahan, di antara lain adalah lem, penggaris, kertas origami, sama pensil. Untuk kegunaannya, toples ini bisa menjadi tempat alat tulis kantor dan juga seperti spidol, pensil, dan pulpen. Oke, itu saja dari kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi kita melakukan pengenalan, kemudian kontekstualisasi, kemudian kalian melakukan aksi ya dengan mempraktekkan membuat produk yang berguna, kemudian tadi kalian melakukan refleksi ya, refleksi dan presentasi tiap kelompok. Nah, yang terakhir yang kita harus lakukan adalah tindak lanjut ya. Untuk tindak lanjut, Bapak akan memberikan ya apresiasi kepada kalian semua bahwasannya kalian semua sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin dan sudah membuat produk dengan sebaik mungkin. Luar biasa buat kalian, tepuk tangan buat kalian. Untuk selanjutnya, untuk tindak lanjut, nanti kalian kembangkan di rumah masing-masing ya. Kalian mengembangkan sebuah produk yang awalnya tidak berguna, tidak bermanfaat, menjadi barang yang bermanfaat dan berguna. Bahkan dapat menjadikan nilai jual produk tersebut ya, dan bisa diperjualbelikan kepada orang lain seperti itu ya. Itu saja kegiatan pembelajaran P5 dan PPRK pada hari ini. Bapak cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan Allah SWT. Bapak cukupkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.